warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ai, Selamat siang Bu Safa ini. Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ini sedikit agak sakit kepala saya. Semoga Ibu diberikan kesehatannya. Amin. Pada hari ini Bu, saya minta waktunya sedikit dari Ibu. Pada hari ini kita akan melaksanakan observasi ya, tentang nanti ke depannya saya akan mensupervisi Ibu atau mengobservasi Ibu saat pembelajaran di kelas. Bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu Ibu mengajar di kelas berapa Bu dan pelajaran apa? Yang untuk kegiatan supervisi di kelas bersama Ibu itu nanti saya akan mengajar di kelas 8 mata pelajaran IPA. Jadi begini Bu saya untuk praobservasi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui juga nanti mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, yaitu nanti berguna untuk untuk siswa-siswi kita di kelas, perkembangan mereka nanti ke depannya lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian Bu Safa, saya ingin bertanya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkenaan dengan praobservasi kita pada hari ini. Yang pertama Bu, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu pada materi mata pelajaran itu ya, mungkin anak-anak atau saya itu apa Bu? Nah, jadi di sini itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama ada dua ya Bu Ayah. Yang pertama ini peserta didik dapat memahami bahwa makanan sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung besaran kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi nanti di LKPD-nya itu kita minta anak-anak untuk berdiskusi secara berkelompok untuk menanyakan apa yang sudah mereka makan di pagi ini, lalu mereka hitung jumlah kalorinya berapa. Jadi disesuaikan dengan kegiatan. Misalkan untuk menulis kebutuhan kalorinya yang sesuai untuk kebutuhan menulis berapa, berlari, tidur dan lain-lain. Jadi seperti itu. Sangat bagus sekali tujuan pembelajaran ini Bu ya. Saya rasa ini sangat cocok dengan nomor kerja peserta didik yang akan Ibu berikan kepada peserta didik di kelas. Kemudian Bu ya, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira area pengembangan diri Ibu pada nanti proses pembelajaran ketika saya observasi itu apa yang ingin ke depan Ibu capai? Jadi untuk ke depannya yang ingin saya capai itu banyak ya, kalau dilihat dari proses pembelajaran kita lakukan sehari-hari. Mungkin dari anak-anak ini mengajak mereka untuk interaktif di dalam kelas, jadi tidak pasif hanya duduk diam mendengarkan, tetapi bagaimana caranya supaya peserta didik kita ini mampu untuk berpendapat, mau untuk maju istilahnya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka seperti itu. Dan di sini juga saya berusaha untuk dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan IT, misalkan nanti menggunakan Zirek, Chromebook, tablet yang ada di sekolah, kemudian melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin tidak semuanya ya Bu Ai, itu kan ada 3 ya, ada konten, proses, dan produk. Mungkin tidak semuanya, tapi saya berusaha untuk mungkin ada 2 atau 1, misalkan untuk berdiferensiasi kontennya dulu, prosesnya, dan produknya, seperti itu Bu Ai. Ada tambahan KSE mungkin kita kemarin. Oh iya untuk itu ya, untuk itu ada sih, untuk yang untuk melatih ke kemandirian diri, berkemandirian diri sih kok saya lupa ya pengelolaan diri ya. Untuk melatih pengelolaan diri nanti akan saya ajak mereka untuk ada namanya teknik stop. Jadi ketika pembelajaran mereka sudah istilahnya jenuh, jadi kita langsung lakukan teknik stop itu untuk istilahnya merefresh kembali diri mereka. Itu sekali Bapak. Selanjutnya Bapak strategi yang dipersiapkan kira-kira apa nanti Bu? Dan strateginya mungkin dari media pembelajarannya, kemudian modul ajar, LKPD-nya, kemudian tentu saja diri saya sendiri harus menguasai materinya, kemudian menyiapkan LKPD, asesmen, itu Bu, metodenya, metode yang metode pembelajaran.
sama model pembelajaran. Kira-kira secara terperinci itu tadi Bu kayak metode, model, media apa aja itu kira-kira Bu? Nah kalau di sini kan karena saya ini mengampu mata pelajaran IPA ya, jadi saya pakai pendekatan scientific approach. Jadi di sini modelnya itu model kooperatif tipe START. Jadi anak-anak dibimbing untuk membuat kelompok secara heterogen. Jadi di kelompoknya itu nanti mereka berdiskusi. Jadi metode yang saya pakai itu diskusi dan presentasi. Jadi dari hasil diskusinya mereka mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan. Jadi kalau memang ada kelompok yang tidak mau mempresentasikan di depan, nggak apa-apa, sambil duduk atau mau berdiri di kursinya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Organisasinya Ya. Bu, terima kasih banyak Bu ya atas ini waktunya. Kira-kira ini terakhir Bu, dari yang kita ini praobservasi ini, hasil percakapan kita hari ini apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Jadi yang saya dapatkan ternyata untuk melakukan supervisi di dalam kelas itu kita harus melakukan praobservasinya dulu. Jadi tujuannya itu kan untuk mampu mengetahui nanti dari ini apa saja yang harus kita persiapkan, yang kita butuhkan dalam proses supervisi nanti. Gitu, Pak. Apakah sudah siap Bu ini kira-kira untuk nanti observasi di kelas? Insya Allah siap, baik. Pasti sudah, saya rasa sudah jelas sekali Ibu sudah menyiapkan dari media tadi, metode, kemudian asesmen dan sebagainya ya. Demikian percakapan kita pada hari ini untuk praobservasi. Jadi kita bertemu lagi pada saat observasi, saya mengsupervisi di kelas. Kemudian nanti juga ada pasca observasi, mungkin nanti ditemani dengan tempat pendamping tenaga praktik saya, yaitu Gus Yatun. Demikian Bu, terima kasih banyak atas waktunya bersama kita ini. Ya, sama-sama Bu Ani. Sukses buat Ibu ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.